Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mampir dan mendengarkan cerita ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Cerita yang akan saya sampaikan kali ini adalah sebuah pengalaman yang sampai sekarang masih sering teringat jelas di kepala saya. Bukan karena wujud yang menakutkan, bukan pula karena suara aneh yang menggelegar, tapi karena perasaan tidak nyaman yang muncul perlahan. Seperti ada sesuatu yang salah, tapi kita baru menyadarinya saat semuanya sudah terlambat. Cerita ini terjadi di wilayah Jawa, tepatnya di daerah Kulon Progo, Yogyakarta bagian barat. Sebuah tempat yang bagi sebagian orang terlihat biasa saja, namun menyimpan kisah yang tidak semua orang siap mendengarnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Hari itu menjelang maghrib. Langit di atas jalan raya Wates Sentolo terlihat mendung sejak sore, seolah menahan hujan agar turun bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah dan dedaunan basah dari persawahan di sekitar jalan. Aku berhenti di sebuah halte bus tua yang sudah lama tidak terawat. Atap sengnya berlubang di beberapa bagian. Tiang besinya berkarat, dan bangku beton di dalamnya sudah menghitam dimakan usia. Halte itu berdiri sendiri di pinggir jalan besar, agak jauh dari permukiman warga. Biasanya aku tidak pernah berhenti di sana, tapi sore itu, entah kenapa, aku merasa lelah luar biasa. Motor yang kukendarai seperti terasa lebih berat dari biasanya, dan kepalaku sedikit pusing. Aku memutuskan untuk berteduh sejenak sambil menunggu hujan turun atau reda. Saat aku mematikan mesin motor dan duduk di bangku halte, barulah aku menyadari, aku tidak sendirian. Di ujung bangku ada seorang pria duduk membungkuk. Tubuhnya kurus, pakaiannya sederhana, seperti orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Jaket tipis warna abu-abu menempel di tubuhnya, terlihat terlalu besar untuk badannya. Kepalanya tertunduk, rambutnya agak panjang dan tampak kusam. Awalnya aku mengira dia hanya penumpang yang menunggu bus, tapi ada satu hal yang membuat mataku tertahan lebih lama. Di pergelangan tangan kirinya melingkar gelang rumah sakit. Gelang plastik warna putih dengan tulisan biru yang sudah mulai pudar. Model gelang rumah sakit yang sangat familiar, yang biasanya dipakai pasien rawat inap. Aku mencoba mengalihkan pandangan, tidak ingin terlihat terlalu memperhatikan. Tapi perasaanku mulai tidak tenang. Bau samar seperti antiseptik tercium pelan, bercampur dengan bau besi karat dan debu halte. Beberapa menit kami duduk dalam diam. Hanya suara kendaraan yang sesekali melintas dan bunyi angin yang menyapu dedaunan kering. Lalu tiba-tiba pria itu berbicara. "Mas," suaranya pelan, hampir seperti orang kehabisan tenaga. Aku menoleh perlahan. "Iya, Mas." Dia mengangkat sedikit kepalanya. Wajahnya pucat. Bukan pucat karena sakit biasa, tapi pucat seperti orang yang terlalu lama berada di ruangan tertutup. "Boleh minta tolong?" katanya. Aku ragu sejenak, tapi tetap menjawab. "Tolong apa, Mas?" Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata, "Saya baru keluar dari rumah sakit. Kepala saya masih kosong. Saya nggak tahu sekarang tanggal berapa." Alisku mengernyik. "Habis dirawat lama?" Ia mengangguk pelan. "Sepertinya iya." Aku melirik lagi gelang di tangannya. Ada noda kecoklatan di sela-sela plastiknya, seperti sudah lama tidak dilepas. Biasanya gelang rumah sakit akan dilepas saat pasien pulang, pikirku. "Mas mau kemana?" tanyaku lagi. Dia terdiam beberapa detik, lalu menjawab dengan nada ragu. "Saya mau pulang, tapi saya takut salah jalan." Ada jeda hening yang aneh setelah kalimat itu, seolah kata pulang punya arti yang lebih dalam dari sekedar kembali ke rumah. "Rumahnya di mana?" tanyaku. "Di daerah sini, gak terlalu jauh. Bisa diantar?" Aku menatap wajahnya lebih lama. Matanya terlihat lelah, tapi juga kosong. Tidak ada ekspresi memohon berlebihan, tidak ada kepanikan. Justru terlalu tenang untuk orang yang mengaku baru keluar rumah sakit dan kehilangan orientasi waktu. Dalam hatiku muncul perasaan tidak enak. Tapi di saat yang sama, ada rasa kasihan yang sulit diabaikan. "Mas naik motor saya saja. Tapi saya nggak janji cepat ya." Dia menatapku, lalu tersenyum tipis. Senyum yang aneh, bukan senyum lega,
Bukan senyum senang, tapi seperti orang yang akhirnya menyelesaikan satu urusan panjang. "Terima kasih," katanya. Saat dia berdiri, aku memperhatikan langkahnya. Ringan, terlalu ringan. Hampir tidak terdengar saat kakinya menyentuh lantai halte. Sebelum naik ke motor, aku sempat bertanya, "Mas, namanya siapa?" Dia menatap ke arah jalan yang mulai gelap, lalu menjawab pelan, "Sutrisno." Aku mengangguk. Mesin motor kembali menyala. Lampu depan menembus udara senja yang semakin pekat. Saat kami mulai melaju meninggalkan halte tua itu, entah kenapa dadaku terasa sesak. Seperti ada sesuatu yang ikut bergerak bersama kami. Sesuatu yang tidak terlihat tapi sangat terasa. Dan aku sama sekali belum tahu bahwa perjalanan singkat itu adalah awal dari sesuatu yang seharusnya tidak pernah aku lakukan. Motor melaju pelan, meninggalkan halte tua itu. Jalan raya Wates Sentolo mulai gelap. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu dengan cahaya kekuningan yang temaram. Aspal masih basah oleh hujan sore, memantulkan cahaya kendaraan yang berpapasan. Aku sengaja tidak memacu motor terlalu kencang. Entah kenapa, aku merasa perlu menjaga jarak dengan dunia di sekitarku. Seolah-olah jika aku terlalu cepat, ada sesuatu yang akan tertinggal, atau justru ikut mendekat dari belakang. Pria yang mengaku bernama Sutrisno itu duduk di jok belakang. Tubuhnya tidak menempel erat, jaraknya sedikit renggang. Tapi anehnya, aku hampir tidak merasakan berat tambahan. Biasanya kalau berboncengan, pasti terasa ada tarikan kecil ke belakang. Kali ini, motor terasa ringan, hampir seperti aku berkendara sendirian. Aku mencoba menepis pikiran itu. "Mas Sutrisno?" Aku membuka percakapan. Suaraku sedikit meninggi agar terdengar di tengah suara angin. "Iya," jawabnya pelan. "Rumahnya arah mana? Biar saya nggak salah belok." Dia terdiam cukup lama. Lampu merah di pertigaan depan sudah terlihat, tapi dia belum menjawab. "Mas?" ulangku. "Oh, lurus dulu," katanya akhirnya. "Nanti masuk jalan kecil." Nada suaranya datar, tidak terdengar ragu, tapi juga tidak yakin. Seperti orang yang menghafal arah tanpa benar-benar mengingat tempatnya. Aku mengangguk, meski dia tidak bisa melihatnya. Motor berhenti di lampu merah. Sekilas, aku melirik ke spion. Wajahnya terlihat jelas dari pantulan kaca kecil itu. Matanya menatap lurus ke depan, tidak berkedip. Sorotnya kosong, seperti orang yang pikirannya jauh melayang ke tempat lain. Lampu hijau menyala. Kami kembali berjalan. Di sepanjang jalan, rumah-rumah warga mulai jarang, berganti dengan hamparan sawah yang luas dan gelap. Di kejauhan, lampu-lampu kecil dari rumah petani tampak berkelip, seperti kunang-kunang yang tersesat. Aku kembali teringat ucapannya di halte. "Aku nggak tahu sekarang tanggal berapa." Kalimat itu terus berputar di kepalaku. "Mas," kataku lagi, mencoba terdengar santai. "Emangnya Mas dirawat berapa lama di rumah sakit?" Dia tidak langsung menjawab. Aku sempat berpikir dia tidak mendengar. Tapi beberapa detik kemudian, suaranya terdengar lagi. "Lama?" katanya singkat. "Karena sakit apa?" tanyaku. Ada yang salah di kepala saya. Kadang ingat, kadang enggak. Nama orang bisa hilang. Waktu juga suka lompat. Aku merinding mendengarnya. Bukan karena jawabannya, tapi cara dia mengucapkannya. Seolah-olah waktu memang benar-benar sesuatu yang tidak lagi ia pahami. Aku melirik lagi ke spion. Kali ini matanya menatap ke arahku lewat pantulan kaca. "Sekarang tahun berapa, Mas?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat tanganku refleks mengencangkan gas, lalu kembali melambat. 2025. Dia terdiam lama sekali. Motor terus melaju di jalan yang semakin sempit. "Oh," gumamnya. Hanya satu kata. Tidak ada keterkejutan, tidak ada pertanyaan lanjutan. Seolah-olah jawaban itu tidak terlalu penting baginya. Perasaanku makin tidak nyaman. Kami memasuki wilayah Kecamatan Lendah, daerah yang dikenal sepi jika malam mulai turun. Jalan besar berubah menjadi jalan desa. Aspal berganti dengan paving yang tidak rata.
Di kiri kanan, sawah dan kebun singkong terbentang luas, gelap dan sunyi. Lampu motor menjadi satu-satunya penerang. Saat itulah, aku baru benar-benar memperhatikan gelang rumah sakit di tangannya. Gelang itu terlihat jelas diterpa cahaya lampu depan yang memantul ke spion. Warnanya putih kusam, tidak seperti gelang baru. Ada noda kekuningan di sela-sela plastiknya, bahkan sedikit retak di bagian pengaitnya. Biasanya gelang seperti itu akan dilepas saat pasien keluar. Tapi ini masih melekat erat, seperti tidak pernah dibuka. Aku ragu sejenak, lalu memberanikan diri bertanya, "Mas, gelang rumah sakitnya belum dilepas." Dia menunduk menatap pergelangan tangannya sendiri. "Oh, ini," katanya pelan. "Saya lupa." "Lupa dilepas?" tanyaku lagi. "Lupa semuanya," jawabnya. Aku menghela nafas. Dalam hati aku merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi aku belum berani menyimpulkannya. Beberapa ratus meter kemudian, aku memperlambat motor. "Mas, saya berhenti sebentar ya. Saya mau lihat map, takut salah jalan." Aku menepikan motor di pinggir jalan dekat sebuah pohon besar yang daunnya rimbun menutupi lampu jalan. Suasana di sana lebih gelap, hanya suara jangkrik yang terdengar. Aku membuka ponsel, tapi entah kenapa sinyal tiba-tiba hilang. Layar hanya menampilkan tulisan tidak ada layanan. Aku mendengus pelan, lalu tanpa sengaja mataku kembali tertuju pada gelang di tangan Sutrisno. Kali ini aku melihat lebih dekat. Dengan cahaya senter ponsel, tulisan di gelang itu mulai terbaca jelas. Nama Sutrisno, RSUD Wates. Tanggal masuk 12 Agustus 2013. Aku membeku. 2013? Itu lebih dari 10 tahun yang lalu. Tanganku bergetar saat mematikan senter. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Mungkin gelang lama, pikirku. Mungkin dia disimpan dan dipakai lagi. Tapi logika itu terasa dipaksakan. Aku menoleh ke arahnya. "Mas?" "Iya," jawabnya. "Mas masuk rumah sakit tahun berapa?" tanyaku hati-hati. Dia terlihat berpikir. "Lama, sangat lama." "Saya nggak ingat," katanya akhirnya. "Yang saya tahu, saya tidur, lalu bangun, sudah sore." Jawaban itu membuat bulu kudiku berdiri. "Mas, ini gelangnya tertulis tahun 2013, kataku pelan. Dia menatap gelang itu lagi, lalu menatap jalan di depan kami. "Oh," katanya lagi. Nada suaranya tetap sama, tenang, terlalu tenang. "Kok Mas nggak kaget?" tanyaku, tanpa sadar. Ia menoleh ke arahku. Matanya terlihat lebih kosong dari sebelumnya. Kalau saya kaget, berarti saya masih merasa hidup. Kalimat itu menghantam kepalaku seperti palu. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi lidahku terasa kaku. Udara di sekitar kami mendadak terasa lebih dingin, meski tidak ada angin bertiup. Dari kejauhan, terdengar suara azan maghrib menggema samar, terpotong-potong oleh jarak dan pepohonan. Suara itu biasanya menenangkan, tapi kali ini justru terasa seperti pengingat bahwa waktu terus berjalan, meninggalkan sesuatu di belakang. Aku menyalakan kembali motor. "Mas, kita lanjut ya," kataku pelan. "Iya," jawabnya singkat. Kami kembali melaju, masuk ke jalan yang lebih kecil. Jalan itu tidak tercantum di peta, tidak ada papan nama, tidak ada penerangan. Hanya ada satu hal yang aku rasakan dengan jelas. Setiap meter yang kami tempuh, aku merasa semakin jauh dari tempat yang seharusnya. Dan entah kenapa, di dalam hatiku muncul keyakinan yang membuat dadaku sesak. Bahwa pria di belakangku itu bukan sedang pulang dari rumah sakit. Motor kembali melaju pelan menyusuri jalan sempit itu. Jalan desa yang awalnya masih berlapis paving, lama-lama berubah menjadi aspal kasar, penuh tambalan. Lalu semakin ke dalam, terasa seperti jalan yang jarang dilewati. Lampu motor menjadi satu-satunya sumber cahaya, memotong kegelapan di depan kami sejauh beberapa meter saja. Di kiri dan kanan, sawah sudah berganti menjadi kebun kosong. Pohon-pohon pisang berdiri tidak beraturan, sebagian daunnya sobek dan menjuntai, bergerak pelan saat tersentuh angin malam.
Tidak ada suara kendaraan lain, tidak ada orang. Bahkan suara jangkrik yang biasanya ramai di desa terdengar jauh lebih jarang. Aku merasakan sesuatu yang aneh di dadaku. Perasaan seperti sedang masuk ke wilayah yang tidak seharusnya dilewati, apalagi saat malam. "Mas," aku membuka suara lagi, mencoba mengusir keheningan yang semakin menekan. "Ya," jawab Sutrisno dari belakang. "Ini jalannya bener ya?" tanyaku. "Soalnya kok makin sepi." "Iya," jawabnya singkat. "Memang lewat sini." Aku mengangguk pelan, meski keraguanku semakin besar. Jalan ini terasa asing, padahal aku cukup sering melewati daerah Kulon Progo bagian ini. Tidak sekali dua kali aku pulang malam, tapi jalan ini terasa berbeda, seolah-olah tidak terhubung dengan jalan desa lain. Beberapa meter ke depan, jalan bercabang dua. Tidak ada papan penunjuk arah, tidak ada penerangan sama sekali. Hanya dua jalur sempit yang sama-sama gelap. Aku menghentikan motor. "Mas, belok yang mana?" tanyaku. Sutrisno tidak langsung menjawab. Ia terdiam cukup lama. Aku bisa merasakan tubuhnya sedikit condong ke depan, seolah sedang memperhatikan sesuatu di kegelapan. "Yang kanan," katanya akhirnya. "Yakin?" tanyaku lagi. "Iya," jawabnya. "Dulu saya lewat sini." Kata "dulu" itu membuat tengkukku meremang, tapi aku tetap menuruti arahannya. Motor berbelok ke kanan, memasuki jalan yang lebih kecil lagi. Aspalnya retak-retak, sebagian bahkan tertutup tanah dan dedaunan kering. Beberapa saat kami berjalan dalam diam. Lalu tanpa sengaja, aku melihat sesuatu di spion. Bayangan Sutrisno di pantulan kaca tampak aneh. Bukan wajahnya, tapi posisinya. Ia duduk terlalu tegak, kepalanya tidak bergerak sama sekali, meski jalan bergelombang. Biasanya orang akan sedikit bergoyang mengikuti gerakan motor, tapi dia tidak. Tubuhnya seperti tidak terpengaruh oleh guncangan. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin dia masih lemas, pikirku. Tapi rasa tidak nyaman itu tidak hilang. "Mas Sutrisno," kataku pelan, "rumahnya dekat jalan besar atau masuk kampung?" "Masuk sedikit, tidak jauh lagi." Aku menghela nafas. Setiap kali dia berkata tidak jauh, jalan justru terasa semakin panjang. Di kejauhan, aku melihat bayangan bangunan, samar-samar seperti siluet rumah tua. Lampu motor menyapu dindingnya yang kusam. Catnya terkelupas memperlihatkan tembok abu-abu yang lembab. Saat kami mendekat, aku sadar itu bukan satu rumah, melainkan beberapa rumah lama yang berdiri berjajar. Tapi semuanya gelap. Tidak ada lampu teras, tidak ada suara televisi, tidak terdengar anjing menggonggong, seperti kawasan yang ditinggalkan. "Mas, ini daerahnya kok sepi banget?" tanyaku. Suaraku mulai terdengar gugup. "Memang, sejak lama." Jawaban itu tidak membuatku tenang, justru sebaliknya. Kami melewati deretan rumah itu perlahan. Beberapa di antaranya terlihat rusak, jendelanya pecah, pintunya miring. Ada rumah joglo tua di ujung jalan, berdiri sendiri, lebih besar dari yang lain. Saat lampu motor menyinari halaman rumah itu, aku merinding. Halaman dipenuhi rumput liar setinggi lutut. Pohon mangga besar berdiri di samping rumah. Ranting-rantingnya menjulur seperti tangan kering yang ingin meraih siapapun yang lewat. Aku memperlambat motor tanpa sadar. "Mas," suaraku nyaris berbisik, "ini rumahnya." "Iya," jawab Sutrisno. Aku menghentikan motor tepat di depan pagar bambu yang sudah miring. Beberapa bilahnya patah, diikat seadanya dengan kawat berkarat. "Mas yakin rumahnya kelihatan kosong?" Ia turun dari motor. Kakinya menyentuh tanah tanpa suara. Aku memperhatikannya seksama. Tidak ada bekas alas kaki di tanah basah tempat ia melangkah. Memang begini sejak saya pergi. Aku ikut turun dari motor. Jantungku berdebar kencang. Udara di sekitar rumah itu terasa berbeda, lebih dingin, lebih berat. Aku melangkah mendekat ke pagar. Dari dekat, rumah itu jelas tidak dihuni. Pintu kayunya kusam, catnya terkelupas, jendela-jendela tertutup rapat, sebagian kacanya buram oleh debu dan lumut. "Mas, keluarga Mas kemana?"
Tanyaku, mencoba memastikan sesuatu. Ia menatap rumah itu lama sekali, lalu menjawab pelan, "Tidak ada yang menunggu." Kalimat itu membuat tenggorokanku tercekat. Ia membuka pagar bambu. Tidak ada suara derik. Pagar itu terbuka begitu saja, seperti memang menunggu untuk dibuka. "Aku sampai sini saja ya, Mas bisa masuk sendiri." Ia menoleh ke arahku. Wajahnya terlihat lebih pucat di bawah lampu motor. "Terima kasih," katanya, "sudah mengantar saya pulang." Nada suaranya terdengar tulus, tapi justru itulah yang membuat dadaku semakin sesak. "Mas, gelangnya Mas," ucapku tiba-tiba, menunjuk pergelangan tangannya. "Itu sebaiknya dilepas." Ia menatap gelang itu lalu tersenyum tipis. "Kalau dilepas, nanti saya lupa jalan pulang." Aku tidak mengerti maksudnya, atau mungkin aku tidak ingin mengerti. Ia melangkah masuk ke halaman. Rumput liar tidak bergeser, tidak berbunyi. Ia berjalan menuju pintu rumah. Saat tangannya menyentuh gagang pintu kayu itu, aku merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Seperti ada tekanan di dada, seperti sedang berdiri di dekat liang yang terbuka. "Mas," panggilku spontan. "Mas Sutrisno." Ia berhenti, menoleh ke arahku. "Iya?" Aku ingin bertanya banyak hal, tentang gelang itu, tentang tahun 2013, tentang rumah kosong ini, tapi tidak satu pun keluar dari mulutku. "Apapun yang Mas rasakan," katanya tiba-tiba, seolah membaca pikiranku, "jangan dibawa pulang." Setelah itu, pintu rumah terbuka perlahan, gelap pekat menyambut dari dalam. Ia melangkah masuk. Pintu menutup sendiri. Aku berdiri terpaku beberapa detik. Lampu motor masih menyala, menerangi rumah kosong itu. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Perasaanku campur aduk antara takut, bingung, dan menyesal. Aku segera naik ke motor dan memutar balik. Begitu menjauh beberapa meter, aku memberanikan diri menoleh ke belakang. Rumah itu sudah gelap sepenuhnya, seolah-olah tidak ada orang yang masuk ke dalamnya. Dan saat itulah aku sadar, sejak turun dari motor tadi, aku sama sekali tidak mendengar satupun suara pintu kayu tua itu berderik. Aku memacu motor agak kencang meninggalkan jalan sempit itu. Jantungku masih berdetak keras, seperti belum siap menerima apa yang baru saja terjadi. Angin malam menerpa wajahku, tapi dinginnya tidak mampu menyingkirkan rasa tidak nyaman yang menempel di dada. Beberapa kali aku menoleh ke spion, memastikan tidak ada siapapun di belakang. Jalanan tetap kosong, gelap, sunyi, seolah-olah rumah joglo tua itu tidak pernah ada, dan perjalanan barusan hanyalah lintasan mimpi yang terlalu nyata. Saat akhirnya aku kembali ke jalan desa yang lebih ramai, napasku baru terasa sedikit lega. Lampu rumah warga terlihat di kejauhan, suara televisi samar terdengar dari balik dinding, dan aroma asap dapur menyelinap di udara. Semua tanda kehidupan itu seharusnya menenangkan. Tapi entah kenapa, bayangan Sutrisno masih melekat jelas di pikiranku. Cara dia berdiri, cara dia berjalan tanpa suara, dan kalimat terakhirnya yang terus terngiang. "Apapun yang Mas rasakan, jangan dibawa pulang." Sesampainya di rumah, aku langsung memarkir motor dan masuk tanpa banyak berpikir. Pintu kututup rapat, lampu ruang tamu dinyalakan. Aku duduk di kursi, menghela nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Cuma kebetulan, gumamku pelan. Orang sakit, rumahnya memang kosong. Aku mengulang-ulang kalimat itu seperti mantra, berharap pikiranku mau menerimanya. Namun malam itu aku tidak langsung tidur. Sekitar pukul 10 malam, saat suasana rumah sudah benar-benar sunyi, aku mendengar suara samar dari luar, seperti langkah kaki di teras. Pelan, tidak tergesa. Aku menegakkan badan. Pendengaranku kupusatkan. Satu langkah, lalu berhenti. Aku menelan ludah. Perlahan aku berdiri dan berjalan menuju pintu depan. Melalui kaca buram, tidak terlihat bayangan apapun. Aku membuka pintu sedikit. Tidak ada siapa-siapa. Teras kosong. Lampu teras menyala seperti biasa. Angin malam bertiup pelan menggoyangkan daun tanaman di pot. Aku menghembuskan napas lega dan menutup pintu kembali. Mungkin hanya kucing lewat, pikirku. Tapi saat aku berbalik, mataku menangkap sesuatu yang membuat tubuhku kaku. Di lantai ruang tamu, dekat keset, ada jejak tanah basah. Satu jejak,
lalu 2, mengarah ke dalam rumah. Aku berdiri terpaku. Tanahnya masih lembab, warnanya gelap, persis seperti tanah di halaman rumah joglo itu. Dengan tangan gemetar, aku mengambil kain lap dan membersihkannya. Setelah itu, aku duduk lagi, kali ini dengan punggung bersandar ke dinding, menunggu rasa kantuk yang tak kunjung datang. Malam itu terasa panjang. Keesokan paginya, rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Aku tidak bisa terus berpura-pura bahwa tidak terjadi apa-apa. Setelah matahari cukup tinggi, aku memutuskan kembali ke daerah itu. Bukan untuk menemui Sutrisno, aku tahu itu mustahil, tapi untuk mencari jawaban. Aku kembali menyusuri jalan yang sama, kali ini di siang hari. Aneh, di bawah cahaya matahari, jalan itu terlihat lebih masuk akal. Sawah hijau membentang, burung-burung beterbangan dan beberapa petani terlihat bekerja di kejauhan. Namun saat aku mendekati kawasan rumah-rumah tua itu, perasaan tidak nyaman kembali muncul. Rumah joglo di ujung jalan itu masih berdiri di tempatnya, tidak berubah, tetap kusam, tetap sunyi. Aku tidak berani mendekat. Aku hanya memarkir motor agak jauh dan berjalan ke arah sebuah pos ronda kecil yang berada di pertigaan sebelum jalan masuk ke rumah itu. Di pos ronda, duduk 2 orang bapak-bapak. Salah satunya sudah tua, rambutnya putih semua, mengenakan sarung dan kaos lusuh. Yang satu lagi lebih muda, sekitar 50-an, sedang menyeruput kopi hitam. "Permisi, Pak," kataku sambil mendekat. Keduanya menoleh. "Iya, Mas," jawab bapak yang lebih muda. Aku ragu sejenak, lalu bertanya. "Mau tanya, rumah joglo di ujung jalan sana itu rumah siapa ya?" Begitu aku menyebut rumah itu, ekspresi keduanya berubah. Bapak tua itu berhenti mengipas tubuhnya. Tatapannya mengeras. "Mas dari mana?" tanyanya balik. "Saya warga sini juga, Pak. Cuma jarang lewat jalan itu," jawabku. Bapak tua itu menatapku beberapa detik, lalu berkata pelan, "Itu rumah almarhum Sutrisno." Dadaku langsung terasa sesak. "Sutrisno?" ulangku, berusaha terdengar biasa. "Iya," sambung bapak yang lebih muda. "Dulu tinggal sendirian, gak punya istri, gak punya anak." "Beliau kemana sekarang, Pak?" tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. Bapak tua itu menghela napas panjang. "Meninggal." "Karena apa?" tanyaku. "Katanya sakit. Masuk rumah sakit di Wates. Gak pernah pulang." Aku menelan ludah. "Meninggalnya kapan, Pak?" Bapak yang lebih muda menoleh ke bapak tua itu, lalu menjawab, "Tahun 2013. Kepalaku terasa berdenyut. "Tapi rumahnya kok masih utuh?" tanyaku lagi. "Karena nggak ada yang ngurus," jawab bapak tua itu. "Kuncinya masih di dalam. Sejak itu rumahnya kosong." Aku memberanikan diri bertanya, "Pak, pernah ada yang lihat orang masuk ke rumah itu?" Keduanya terdiam. Beberapa detik berlalu sebelum bapak tua itu berbicara lagi. "Kadang," katanya pelan, "kalau malam, ada yang lihat pintu kebuka sendiri. Ada yang lihat lampu nyala. Tapi kalau dicek, kosong." Aku mengangguk. Tenggorokanku terasa kering. "Mas, tanya begitu kenapa?" Bapak yang lebih muda bertanya curiga. Aku ragu, tapi akhirnya aku berkata jujur. "Semalam, saya mengantar orang. Dia bilang namanya Sutrisno, pakai gelang rumah sakit." Wajah bapak tua itu langsung pucat. "Mas jangan bercanda," katanya dengan suara rendah. "Saya nggak bercanda, Pak," jawabku lirih. Bapak itu menatapku lama sekali. Lalu ia berkata, "Kalau benar begitu, berarti Mas orang yang baik." "Baik gimana, Pak?" tanyaku bingung. "Orang yang masih mau mengantar dia pulang," jawabnya. "Gak semua orang mau." Bulu kudutku berdiri. "Pak, maksudnya?" Bapak tua itu menggeleng pelan. "Yang begitu biasanya cuma minta satu hal." "Apa?" "Diantarkan." Aku terdiam. "Mas jangan kembali ke rumah itu lagi. Dan kalau ada yang tertinggal." "Yang tertinggal?" potongku. "Ya, apapun itu," katanya. "Jangan disimpan." Aku teringat jejak tanah basah di rumahku. Dengan pamit singkat, aku meninggalkan pos ronda itu.
Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku dipenuhi satu pertanyaan yang sama. Jika Sutrisno sudah meninggal sejak 2013, lalu siapa yang semalam aku antar pulang? Dan untuk apa ia memastikan aku tahu tanggal di gelang itu? Malam itu, saat aku membuka pintu rumah, perasaanku kembali tidak tenang. Di atas meja ruang tamu, tergeletak sesuatu yang membuat kakiku lemas. Gelang rumah sakit. Putih kusam, tulisan biru pudar. Nama Sutrisno. RSUD Wates. Tanggal masuk 12 Agustus 2013. Aku yakin, aku tidak pernah membawanya pulang. Aku berdiri lama di ruang tamu, menatap gelang rumah sakit yang tergeletak di atas meja. Tidak ada siapa-siapa di rumah. Pintu terkunci, jendela tertutup rapat. Tapi benda itu ada di sana, seperti sengaja diletakkan agar mudah terlihat. Tanganku gemetar saat mendekat. Perlahan aku mengambil gelang itu. Plastiknya dingin, lebih dingin dari suhu ruangan. Bau antiseptik samar kembali tercium, sama seperti yang kucium di halte bus malam itu. Aku memejamkan mata sebentar, mencoba menenangkan nafas. Tenang, gumamku pelan. Ini cuma benda. Namun saat kubuka mata, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku seakan berhenti berdetak. Di bagian dalam gelang, yang sebelumnya tidak pernah kulihat, ada tulisan kecil dengan tinta hitam, hampir pudar. Sudah sampai. Aku menjatuhkan gelang itu refleks. Benda itu jatuh ke lantai tanpa suara. Tidak ada bunyi plastik menghantam keramik, seperti jatuh ke tanah lunak. Aku mundur beberapa langkah, punggungku menempel ke dinding. Nafasku memburu. Otakku berusaha mencari penjelasan logis, tapi tidak satu pun masuk akal. Akhirnya dengan tangan gemetar, aku mengambil kantong plastik dan memasukkan gelang itu ke dalamnya. Aku tidak mau menyentuhnya lagi. Kalau kata Bapak Pos Ronda, jangan disimpan, batinku. Aku memutuskan untuk membuangnya. Sore itu juga aku naik motor menuju sungai kecil di pinggir desa. Sungai irigasi yang airnya mengalir tenang di antara sawah. Tempat orang biasa membuang sampah organik. Aku berdiri di tepi sungai. Angin sore berhembus pelan. Matahari mulai condong ke barat. Dengan satu tarikan nafas, aku melempar kantong plastik itu ke tengah aliran air. Plung. Air bergelombang sebentar, lalu kembali tenang. Kantong itu hanyut, makin lama makin kecil, lalu menghilang di tikungan sungai. Aku menghela nafas lega. Sudah selesai, gumamku. Namun perasaan itu hanya bertahan beberapa detik. Saat aku berbalik hendak pergi, aku mendengar suara pelan dari belakangku. Mas, suaranya lirih, sangat pelan, tapi jelas. Tubuhku kaku. Aku tidak langsung menoleh. Mas, suara itu terdengar lagi. Aku memberanikan diri menoleh perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Sungai tetap mengalir, sawah tetap hijau, matahari tetap tenggelam perlahan. Aku menelan ludah, lalu cepat-cepat pergi dari tempat itu. Malamnya aku tidur dengan lampu menyala. Tubuhku lelah, tapi pikiranku terus terjaga. Setiap suara kecil membuatku terbangun. Setiap bayangan terasa mencurigakan. Sekitar pukul 3 dini hari, aku terbangun karena mimpi aneh. Dalam mimpiku, aku berada di halte bus yang sama. Langit gelap, lampu jalan berkedip. Sutrisno duduk di bangku beton, menatap lurus ke depan. Kali ini wajahnya lebih pucat, matanya cekung. Gelang rumah sakit masih melingkar di pergelangan tangannya. Mas, katanya dalam mimpi itu, saya sudah pulang. Aku ingin bertanya, tapi suaraku tidak keluar. Sekarang giliran Mas, lanjutnya. Aku terbangun dengan nafas tersengal. Keringat dingin membasahi punggungku.
Aku duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Cuma mimpi, kataku pada diri sendiri. Namun saat aku melirik ke arah meja kecil di samping ranjang, jantungku hampir copot. Di atas meja itu, tergeletak kantong plastik bening, dan di dalamnya, gelang rumah sakit yang sama. Aku menjerit pelan dan menjatuhkan diri ke lantai. Tanganku gemetar hebat, air mata tanpa sadar mengalir. Kenapa? Gumamku lirih. Kenapa balik lagi? Aku tidak berani menyentuhnya. Aku hanya menutup mata dan berdoa, memohon perlindungan dengan kata-kata seadanya yang kuingat. Setelah beberapa saat, keberanianku terkumpul sedikit. Aku mengambil gelang itu dengan kain, lalu membawanya ke ruang tamu. Kali ini, aku memperhatikan lebih teliti. Tulisan di gelang masih sama, tapi ada satu hal baru. Di bawah tulisan tanggal masuk 12 Agustus 2013, kini muncul tulisan lain, lebih samar. Tanggal keluar, masih kosong. Tidak ada tanggal. Aku teringat ucapan Sutrisno. Aku nggak tahu sekarang tanggal berapa. Dadaku terasa sesak. Pagi harinya aku memutuskan mencari jawaban terakhir. Aku kembali ke RSUD Wates. Aku tidak tahu harus bertanya ke siapa, tapi aku merasa harus mencoba. Di bagian arsip lama, setelah berbincang dengan seorang petugas yang sudah cukup berusia, aku menyebutkan nama Sutrisno. Petugas itu mengkernyit, lalu membuka komputer lama dan beberapa map tebal. "Oh, ini," katanya pelan. "Pasien lama." Aku menahan nafas. "Masuk tahun 2013. Lanjutnya, dirawat cukup lama." "Keluar kapan, Pak?" tanyaku. Petugas itu menatap layar lama sekali, lalu menggeleng. "Tidak tercatat keluar." "Maksudnya?" tanyaku. "Pasien meninggal di ruang perawatan," jawabnya pelan. "Jenazah diambil pihak kelurahan karena tidak ada keluarga." Tubuhku melemas. "Pak," kataku bergetar, "apakah beliau sempat pulang?" Petugas itu menatapku aneh. "Pulang kemana, Mas?" Aku tidak menjawab. Saat aku keluar dari rumah sakit itu, matahari terasa menyilaukan. Dunia tetap berjalan normal. Orang-orang lalu lalang. Tidak ada yang tahu apa yang sedang kupikul. Malamnya, gelang itu kembali muncul di mejaku. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari satu hal yang membuatku menggigil. Sutrisno tidak meminta tolong untuk pulang. Dia meminta tolong agar diantar keluar dari tempat dia meninggal. Dan aku telah melakukannya. Sejak malam gelang itu kembali ke rumahku, aku berhenti berusaha membuangnya. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku mulai mengerti satu hal. Benda itu bukan sekadar barang. Gelang itu seperti penanda, seperti tali yang mengikat sesuatu agar tidak tersesat, atau mungkin agar tidak dilupakan. Aku meletakkannya di dalam laci, membungkusnya dengan kain putih. Aku tidak ingin melihatnya, tapi aku juga tidak berani menjauhkannya. Setiap kali aku mencoba mengingat wajah Sutrisno, dadaku terasa berat, seolah aku masih punya tanggung jawab yang belum selesai. Malam-malam berikutnya menjadi tidak tenang. Aku sering terbangun sekitar jam 2 atau 3 dini hari. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena perasaan diawasi. Rasanya seperti ada seseorang berdiri di dekat pintu kamar, tidak masuk, hanya menunggu. Suatu malam, aku memberanikan diri berbicara. "Mas Sutrisno," ucapku pelan di kegelapan. "Kalau memang ada yang belum selesai, tolong jangan ganggu saya." Tidak ada jawaban, tapi udara di kamar mendadak terasa lebih dingin. 2 hari kemudian, aku kembali bermimpi. Dalam mimpi itu, aku berdiri di depan rumah joglo tua. Pagar bambunya terbuka. Halamannya bersih, tidak ada rumput liar,
Lampu teras menyala temaram. Sutrisno berdiri di ambang pintu. "Kok rumahnya jadi beda, Mas?" tanyaku dalam mimpi. "Ini rumah yang saya ingat, bukan yang Mas lihat." Ia lalu menunjuk ke dalam rumah. "Mas belum mengantar saya sepenuhnya." Aku terbangun dengan napas tersengal. Pagi itu, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku kembali ke pos ronda tempat bapak-bapak itu duduk beberapa hari lalu. Kali ini hanya bapak tua yang ada di sana. "Pak," kataku setelah memberi salam, "kalau orang meninggal tapi belum tenang, biasanya kenapa?" Bapak itu menatapku lama, seolah menimbang apakah aku siap mendengar jawabannya. "Macam-macam," katanya akhirnya. "Ada yang karena urusan dunia, ada yang tidak diterima, ada juga yang karena pulangnya tidak lengkap." "Tidak lengkap?" tanyaku. "Iya," katanya pelan. "Raganya dikubur, tapi hatinya tertinggal di tempat lain." Aku teringat RSUD Wates. "Pak," suaraku bergetar, "kalau seseorang meninggal di rumah sakit, tapi tidak pernah benar-benar pulang ke rumahnya." Bapak itu mengangguk pelan. "Kadang mereka tidak tahu kalau sudah mati." Kalimat itu membuat tengkukku meremang. "Terus harus bagaimana, Pak?" Bapak tua itu menatap ke arah rumah joglo di kejauhan. "Antarkan dengan niat, bukan dengan rasa takut." Malam itu, aku mengambil gelang dari laci. Aku membersihkannya perlahan. Tidak ada noda, tidak ada debu, seolah benda itu selalu baru. Aku berwudu, lalu berdoa sebisaku. Aku tidak tahu doa khusus, hanya meminta perlindungan dan keberanian. Sekitar pukul 11 malam, aku naik motor dan kembali ke halte bus tua. Lampu jalan masih berkedip seperti dulu. Bangku beton masih dingin. Angin malam berhembus pelan. Dan seperti yang sudah kuduga, Sutrisno ada di sana. Ia duduk di tempat yang sama. Kepala tertunduk. Gelang rumah sakit kembali melingkar di pergelangan tangannya. "Kok Mas balik lagi?" tanyanya pelan. Aku menelan ludah. "Saya mau antar Mas sekali lagi." Ia mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya, aku melihat ekspresi terkejut di wajahnya. "Mas nggak takut?" tanyanya. "Ada, tapi lebih takut kalau Mas nggak pernah sampai." Ia tersenyum tipis. Kami kembali menyusuri jalan yang sama. Anehnya, kali ini motor terasa lebih berat. Angin lebih hangat. Suara malam terdengar lebih hidup. Di tengah perjalanan, ia bertanya, "Mas tahu sekarang tanggal berapa?" Aku menjawab, "Hari ini tanggal 7. Ia mengangguk pelan. "Terima kasih sudah memberitahu." Saat kami sampai di rumah joglo, aku tidak berhenti di pagar. Aku masuk ke halaman bersama dia. Udara terasa berat tapi tidak menekan, lebih seperti udara sebelum hujan turun. Ia berdiri di depan pintu. "Kali ini," katanya, "Mas ikut sampai sini." Aku mengangguk. Ia membuka pintu. Di dalam rumah itu tidak gelap. Ada cahaya redup seperti lampu minyak. Ruangan terlihat rapi, tidak kosong. "Ini rumah yang saya ingat," katanya pelan. Ia melepas gelang rumah sakit itu perlahan untuk pertama kalinya. "Sekarang saya tahu saya sudah pulang." Ia menyerahkan gelang itu kepadaku. "Sekarang Mas boleh pergi." Saat aku melangkah mundur, cahaya di dalam rumah perlahan meredup. Pintu menutup sendiri, tapi kali ini terdengar suara kayu tua yang wajar. Aku berdiri lama di depan rumah itu, lalu pergi tanpa menoleh. Keesokan harinya, rumah joglo itu tampak sama seperti sebelumnya. Kosong, tidak berubah. Namun, gelang rumah sakit itu tidak pernah muncul lagi di rumahku. Dan sejak malam itu, aku tidak pernah lagi terbangun dengan perasaan diawasi. Tapi ada satu hal yang masih tertinggal di pikiranku. Jika Sutrisno bisa tersesat begitu lama hanya karena tidak tahu tanggal, berapa banyak orang lain di luar sana yang masih menunggu untuk diantar pulang? Waktu berjalan seperti biasa setelah malam itu.
Hari berganti hari, dan kehidupanku perlahan kembali normal. Aku bisa tidur tanpa terbangun dini hari. Tidak ada lagi perasaan diawasi. Tidak ada bau antiseptik yang muncul tiba-tiba. Dan yang paling penting, gelang rumah sakit itu tidak pernah kembali. Aku sempat berpikir, mungkin semuanya sudah benar-benar selesai. Namun ternyata tidak sepenuhnya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, suatu sore aku kembali melewati halte bus tua di Jalan Raya Watesentolo. Sore yang hampir sama seperti pertama kali aku bertemu Sutrisno. Langit mendung, angin pelan, dan jalanan tidak terlalu ramai. Entah kenapa, kakiku refleks mengerem. Aku menepi, turun dari motor, berdiri beberapa meter dari halte itu. Bangunan itu masih sama. Atap seng berlubang, bangku beton dingin, lampu jalan yang berkedip pelan. Tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Aku berdiri cukup lama, hanya memandangi tempat itu. Ada perasaan campur aduk di dadaku. Bukan takut, bukan juga tenang. Lebih seperti ingat. Aku melangkah mendekat. Saat aku berdiri tepat di depan bangku tempat Sutrisno dulu duduk, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Di sisi dalam halte, menempel di tiang besi yang berkarat, ada bekas goresan kecil, seperti tulisan yang diukir pelan dengan benda tajam. Aku mendekat, memperhatikan lebih jelas. Tulisan itu tidak rapi, tapi masih bisa dibaca. Terima kasih sudah mengantar. Dadaku terasa hangat sekaligus dingin. Aku menghela napas panjang. Mas Sutrisno, gumamku pelan, hampir seperti berbicara pada udara kosong. Tidak ada jawaban, tidak ada angin mendadak, tidak ada suara aneh, hanya senyap. Aku berpaling hendak pergi, tapi langkahku terhenti lagi saat mataku menangkap sesuatu di sudut halte. Bukan Sutrisno. Seorang perempuan tua duduk di ujung bangku. Rambutnya disanggul sederhana, bajunya rapi, tapi terlihat kuno. Di tangannya, melingkar gelang rumah sakit berwarna kuning. Aku membeku. Perempuan itu menoleh perlahan ke arahku. Tatapannya lelah, tapi tidak menyeramkan. Justru penuh harap. Mas, katanya pelan. Saya baru keluar rumah sakit. Ini hari apa ya? Jantungku berdegup keras. Aku tahu, di titik inilah aku punya pilihan. Aku bisa berpura-pura tidak melihat. Aku bisa pergi begitu saja. Atau aku bisa berhenti seperti dulu. Aku menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara tenang. Sekarang hari Selasa, Bu. Wajahnya sedikit cerah. Rumah saya dekat sini, katanya. Tapi saya takut salah jalan. Aku terdiam beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Baik, Bu, kataku akhirnya. Saya antar. Saat kami berjalan menjauhi dari halte itu, aku menoleh sekali lagi ke bangunan tua itu. Kini, aku mengerti. Halte itu bukan tempat menunggu bus. Halte itu adalah tempat persinggahan. Tempat mereka yang terjebak di antara ingatan dan waktu. Tempat mereka yang tidak tahu kapan harus pulang. Dan menunggu seseorang yang masih cukup peduli untuk bertanya. Sejak hari itu, setiap kali aku melewati jalan sepi, halte tua, atau orang yang terlihat kebingungan dengan gelang rumah sakit di tangannya, aku tidak lagi langsung berpaling. Karena aku tahu, kadang yang mereka butuhkan bukan doa panjang, bukan ritual rumit, bukan keberanian besar. Mereka hanya ingin satu hal sederhana, diantar pulang. Dan mungkin, selama masih ada orang yang mau berhenti sejenak, halte-halte itu tidak akan pernah benar-benar kosong.